welcome to my Angel. Jadi, kenalin, nama aku Angelika Putri Namangsari atau biasa dipanggil Angel. Aku lahir tanggal 22 Agustus 2007. Tempat lahir aku itu di Kota Klaten loh. Dan juga, fun fact-nya, aku udah 17 tahun tinggal di Bandung. Seperti itu. Nah, jadi di sini aku mau menceritakan sedikit aja tentang diri aku. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kapabilitas diri. Mungkin aku ada beberapa aspek dari diri aku. Jika tentang akademik itu aku cukup punya rasa ingin tahu yang tinggi, terus aku juga bisa menganalisis sesuatu hal yang sistematis dan terstruktur konsepnya. Dan juga untuk di luar itu aku juga bisa menerima kritikan dari orang lain, kayak masukan dari orang lain, karena aku percaya masukan-masukan itu bisa membuat perubahan di diri aku menjadi versi terbaik dari diri aku. Nah, aku punya beberapa kekurangan. Yang pertama itu mudah overthinking, yang kedua mudah banget terdistract, yang ketiga aku suka ngerjain tugas mepet deadline, terus yang keempat itu aku suka membandingkan diri dengan orang lain, yang akhirnya membuat aku tidak percaya diri dan kehilangan kesempatan-kesempatan emas yang ada di depan mata gitu. Nah, untuk evaluasinya sendiri, masalah overthinking nih, aku harus banyak memberikan afirmasi positif ke diri sendiri dan juga memberikan pemikiran-pemikiran yang positif sehingga bisa netralisir overthinking yang aku miliki. Terus yang kedua, masalah distraksi. Mungkin ini masalahnya aku harus mencoba metode belajar Pomodoro, di mana itu ada waktu yang harus benar-benar belajar dan juga ada waktu untuk istirahat. Sebenarnya aku pernah nyoba, tapi metode itu kurang berhasil di diri aku. Aku pernah menghindari banget distraksi, aku pernah terhindar banget distraksi saat aku benar-benar fokus dengan apa yang aku jalani, kayak aku benar-benar masuk ke dalam dunianya, dan itu membuat aku tidak terdistraksi sama sekali, bahkan berjam-jam pun 8 jam masih tetap fokus karena aku benar-benar masuk dengan topik yang sedang aku pikirkan gitu kan. Soal membandingkan diri dengan orang lain, mungkin aku harus lihat dulu, berkaca kapabilitas diri aku tuh sampai mana sih gitu. Bisa adil nggak kalau misalnya aku membandingkan diri aku dengan orang lain? Kan start orang itu beda-beda ya. Start aku di sini, sedangkan start aku di sini tapi startnya orang lain tuh udah lama di sini gitu kan, nggak bisa kalau aku bandingin diri aku dengan mereka gitu kan. Nah, caranya gimana? Nah, bandingkan diri aku dengan yang diri aku saat ini dengan diri aku yang kemarin. Itu lebih adil buat dirinya. Tentang permasalahan mepet deadline nih. Nah, ini buat diri aku sendiri mungkin harus membuat deadline pribadi gitu. Kayak ya udah, jangan mepet deadline yang sebenarnya, kayak misalnya deadline-nya jam 12 malam, tapi aku harus udah bikin deadline sendiri jam 6 harus udah beres, misalnya jam 6 sore atau jam 9 malam beres nih, sehingga ada pressure sendiri buat aku untuk mengerjakan tugas-tugas itu gitu. Berikut adalah analisis SWOT yang kumiliki saat ini. Jika kita berbicara tentang minat dan bakat yang aku miliki, mungkin aku berpikir tentang sebuah karya ilmiah. Kenapa? Berkaca dari masa lalu, pengalaman aku itu pernah mengikuti organisasi KIR atau kelompok ilmiah remaja, dan di sini saya lebih tertarik tentang kenapa sih bisa begini, kenapa bisa begitu dalam sebuah ilmu pengetahuan. Dan ini juga didukung oleh MBTI saya, yaitu INTP, di mana ini lebih cocok ke arah saintis gitu. Selanjutnya UKMF yang mungkin saja saya ikuti adalah AR AMSA. Rencana saya di FK yaitu pertama tentu saja akademik selalu yang utama. Saya ingin benar-benar menyerap ilmu kedokteran dengan baik tanpa terlewat sedikit pun, dan terus belajar serta mengevaluasi diri. Selanjutnya saya ingin mengikuti beberapa organisasi di FK Unpad yang bisa mengembangkan potensi yang ada di diri saya. Selanjutnya saya juga ingin membuat sebuah publikasi mungkin bersama teman-teman saya nanti. Namun di sini saya memiliki kendala di bahasa Inggris. Saya sadari kalau bahwasanya sebuah publikasi tidak akan lengkap jika tidak menggunakan bahasa Inggris, karena tidak akan terbaca oleh teman-teman yang dari luar negeri gitu. Jadi solusinya saya akan mengambil beberapa waktu untuk kursus bahasa Inggris, lebih tepatnya kursus IELTS yang lebih arah dominan ke dunia akademik. Nah, yang nantinya bisa saya implementasikan dalam penulisan publikasi saya. Sebelumnya tentu saja saya akan berlatih melalui esai gagasan yang diterima setiap blognya. Nah,
selanjutnya rencana saya setelah lulus dari FK Unpad yaitu memberikan sebuah pengabdian ke masyarakat. Nah, sebenarnya ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, jangka panjangnya itu saya ingin mengeksplor Indonesia, tepatnya ke masyarakat-masyarakat yang jarang terkena fasilitas kesehatan. Saya ingin bertemu dengan masyarakat yang di sana dan ingin lebih memunculkan rasa empati ke mereka. Bagaimana rasanya menjadi mereka, di mana mungkin jarang sekali mereka bertemu dengan dokter, lalu saya datang di sana membantu mereka dengan setulus hati gitu kan. Nah, untuk jangka panjangnya sendiri mungkin saya ingin bekerja di sebuah rumah sakit dan gunanya untuk mengambil sebanyak-banyaknya pengalaman, dan setelah 2 atau sampai 3 tahun saya ingin lanjut sekolah lagi ke jenjang spesialis agar saya bisa memfokuskan keilmuan saya dalam satu bidang, karena saya sangat menyukai pembelajaran yang fokus di satu hal gitu. Sebenarnya dari preklinik ini saya sadari seperti itu, dan saya kurang menyukai hal yang terlalu general, karena itu menurut saya kurang bisa melatih